Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi atana bilwahidiyati bifadli rabbina. Alhamdulillahis salatu wassalam alaika wal ali ya khairal anam. Rabbun karim wa anta dhu khulqin azim fashfa' lana indal karim. Ya ayyuhal ghawthu salamullah alaika rabbini biiznillah wangdur ilayya sayyidi binadrah musilatil hadratil aliyah amma ba'du. Pengajian kitab Al-Hikam dan kuliah Wahidiyah oleh Hadratul Mukarram Romo Kiai Haji Abdul Majid Ma'ruf Mu'alif Sholawat Wahidiyah radhiyallahu an. Ahad Wage 16 Oktober 1977 Masehi. Al-Hikam 1 halaman 24. Bismillahirrahmanirrahim. La tastaghribu wuku'ul aqdari ma dumta fi hadhihi dar. Diperingatkan oleh musannif, jangan sampai menganggap ganjil atau janggal terhadap adanya kekeruan selagi itu masih berada di dunia yang fana ini. Jadi selama itu ada di dunia ini pasti menemui kekeruan sedikit atau banyak. Kekeruan soal moral atau soal material, secara langsung atau tidak langsung. Fa innaha ma abrasta illa ma huwa mustahiqqu wasfiha wa wajibu na'tiha. Sebab ya memang kekeruan itu merupakan pembawaan dari dunia. Hidup di dunia ya kekeruan itu. Orang hidup di dunia kok tidak mau mengalami keruh, itu tidak mungkin terjadi. Setengah dari hikmahnya dunia dibuat begitu keruh oleh Allah Subhanahu wa ta'ala nanti diterangkan. Wa min kalami Ja'farin Shadiq radhiyallahu an man talaba ma lam yukhlaq at'aba nafsahu wa lam yarzuq qila lahu wa ma dzaka qala rohatu fid dunya. Dawuhnya Sayyidina Ja'far Shadiq, beliau juga dzurriyyah Sayyidina Ali karamallahu wajhah. Barang siapa mencari barang yang tidak diciptakan, tidak dibuat oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, itu hanya menyusahkan, membuat dirinya capek dan tidak akan berhasil. Syekh Ja'far Shadiq ditanya, apa itu barang yang tidak dicipta Allah? Jawabnya, ar-rohah fid dunya, ingin enak dan kepenak di dunia. Jadi orang hidup di dunia kok hanya ingin enak dan kepenak saja, itu tidak mungkin, mustahil. Dan usaha barang yang mustahil, tuas buang-buang waktu dan tenaga, percuma, tanpa guna, tanpa hasil. Wa yambaghi lil muridis shadiqi alla yaltafita lidzalika wa yajida fis sayri hatta tatlu'a alaihi syamsul ma'rifah wa yumaha anhu wujudul aghyari wa tazula anhul aqdaru bi musyahadatil azizil ghaffar. Kalau begitu, seharusnya kita tidak boleh hanya memperhatikan ingin enak dan kepenak saja di dunia, tapi harus terus jalan terus melalui kekeruan hidup, melalui liku-liku suka dan duka, melalui bermacam-macam rintangan dan kesulitan. Jalan terus maju, fafirru ilallah wa rasulihi sallallahu alaihi wasallam. Kalau kita sudah dapat sowan di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala wa rasulihi sallallahu alaihi wasallam,
Fayummaha anhu wujudul aghyar. Apabila kita sudah berada di hadratullah, di sana akan lenyap kebutekan-kebutekan atau kekeruan-kekeruan, akan menjadi hilang kekeruan-kekeruan, berganti dengan suasana cemerlang-cemerlang, dengan memperoleh sinar cahaya matahari makrifah kesadaran. Adanya kita senantiasa dalam suasana syuhud, sowan di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah maha luhur, maha ghaffar, maha pengampun dosa-dosa. Apabila kita sudah senantiasa berada di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala, hilanglah semua kekeruan-kekeruan dan kesulitan-kesulitan hidup di dunia ini. Mengapa tidak? Karena dia orang yang senantiasa di hadapan Allah itu senantiasa merasa puas, senantiasa ridho kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dia sebagai hamba dan Allah adalah Tuhannya. Segala sesuatu yang dibuat Tuhannya terhadap hambanya, jika dia orang adalah hamba yang sungguh-sungguh, otomatis senantiasa puas, senantiasa gembira diperbuat apa saja. Bahkan dirugikan sekalipun, justru yang membuat itu Tuhannya yang Raufur Rahim, dia senantiasa ridho dan puas. Tapi kalau orang belum bisa sowan di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala, sekalipun di sisinya serba ada, serba otomatis, serba luks, serba berlimpah-limpah, serba dan serba, tapi justru makin banyak serba-serbi ini itunya, justru makin banyak mendatangkan kekeruan-kekeruan, justru makin keruh. Mengapa tidak? Karena orang makin banyak hartanya, makin banyak dunianya, makin pusinglah dia memikirkan agar hartanya terus bertambah-tambah lagi, agar hartanya aman dan selamat dari gangguan-gangguan, agar usahanya makin lancar. Dia memikirkan bagaimana agar pegawai-pegawai dan para pembantunya tidak menyalahgunakan atau tidak menyeleweng. Dia di samping itu semua otomatis senantiasa menginginkan keadaan yang lebih tinggi lagi. Ngongso-ngongso, ingin memiliki apa-apa yang lebih atas dari apa yang sudah dimiliki sekarang. Itu pasti meributkan pikirannya, pokoknya makin banyak dunianya, makin repot. Lahiriah maupun batiniahnya, banyak lamunan-lamunannya yang justru membuat makin repot, makin keruhnya dirinya sendiri. Tapi para hadirin hadirat, kalau orang sudah senantiasa sowan di hadratullah, senantiasa sadar kepada Allah wa rasulihi sallallahu alaihi wasallam, otomatis segala kekeruan-kekeruan itu hilang dengan izin Allah. Otomatis kalau dia diberi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, dia puas sekali. Puas bukan karena memperoleh peparing pemberian Allah itu, tapi puas karena dia diberi oleh Tuhannya yang senantiasa dirindukan. Tuhannya yang senantiasa kasih sayang kepada hambanya. Kalau dia melakukan suatu perbuatan atau mengalami keadaan-keadaan yang tidak dia inginkan, kalau dia dicoba menghadapi keadaan-keadaan yang tidak dia inginkan, dia tetap gembira. Sebab yang mencoba adalah Tuhannya. Tuhannya yang selalu ia cintai. Otomatis senantiasa ayem tentrem. Tidak ada sama sekali yang ditakuti dan yang dikhawatirkan. Sebab dia selalu menyadari dan gembira bahwa semuanya di tangan Tuhan. Para hadirin hadirat, kita masing-masing di mana tempat kita ini, mari kita koreksi. Wa man dakhalahu kana amina. Barang siapa yang mau masuk ke makom Ibrahim, makom Ibrahim yang sesungguhnya bukan makom yang ada di dekat Ka'bah itu, tetapi yang sesungguhnya adalah di hadirat Ilahi wa Rabbi.
Ya, tempat yang di dekat Ka'bah itu adalah suatu gambaran atau suatu tanda. Tapi makom yang sesungguhnya adalah makom khillah, makom kekasih. Barang siapa yang mau ikut di makom kekasih Tuhan, kana amina, dia pasti aman. Pasti aman. Mengapa tidak? Karena dia dikasih, disayang oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, dan segala sesuatu dari Allah Subhanahu wa ta'ala, baik itu aman atau tidak aman, adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Para hadirin hadirat, kita akhir-akhir ini terutama soal ekonomi, soal ini, soal itu, makin banyak yang meributkan batiniah maupun lahiriah. Para hadirin hadirat, ya begini inilah dunia. Kalau kita ingin tidak kalang kabut, kita harus cepat-cepat fafirru ilallah wa rasulihi sallallahu alaihi wasallam. Sowan di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala, sekalipun oleh orang lain, lahiriah kita dipandang jungkir balik saking repotnya. Tapi kalau kita mau sowan senantiasa kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala, pasti kita akan ayem tentrem, aman dunia dan akhirat. Ya, mudah-mudahan para hadirin hadirat, di bidang doa kita diridhoi Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin. Para hadirin hadirat, orang di dunia yang masih senantiasa terpengaruh oleh keruhnya dunia, yang sudah begitu sambat-sambat mengeluh dan merasa sudah tidak mampu menahan deritanya. Tapi kalau dia tidak mau cepat-cepat mengungsi di tempat yang aman, yaitu hadratullah, para hadirin hadirat, lebih-lebih kalau sudah didatangi malaikat Israel, jauh lebih keruh para hadirin hadirat. Oleh karena itu, mari kita cepat-cepat sowan di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita mengikuti masuk ke dalam makomnya Nabi Ibrahim, yaitu makom kekasih Allah. Ma tawaqqafa matlabu anta talibuhu birabbika wala tayassara matlabun anta talibuhu binafsika. Tidak akan menemui jalan buntu, tidak akan menemui hambatan lebih-lebih kegagalan seseorang yang memperjuangkan apa yang dia perjuangkan. Selama dia di dalam memperjuangkan atau mengusahakan senantiasa fafirru ilallah wa rasulihi sallallahu alaihi wasallam, senantiasa berdp-dp, senantiasa memohon kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebaliknya, wala tayassara matlabun anta talibuhu binafsik, dan tidak akan lancar, senantiasa menemui jalan buntu atau kegagalan apabila di dalam usaha atau berjuang, apa yang diperjuangkan itu hanya mengandalkan kemampuan atau kekuatannya sendiri tanpa menyerahkan atau memohon pertolongan kepada Tuhannya. Orang yang mengusahakan apa saja yang diperjuangkan, selama dia senantiasa tawakal, senantiasa menyerah, pasrah bongkoan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, pasti akan lancar usahanya dan tidak menemui jalan buntu. Sekalipun misalnya dalam segi lahiriah kelihatannya dia buntu, tidak berhasil, tapi justru itu para hadirin hadirat, justru itulah yang paling menguntungkan bagi dia. Sekali dalam lahiriahnya buntu, rugi, kandas di tengah jalan, tapi justru inilah yang paling menguntungkan bagi dirinya indallahi dan fi yaumil qiyamah terutama. Tapi sebaliknya, berjuang apa saja kok hanya mengandalkan, membanggakan kemampuannya, tidak akan menemui jalan yang lancar. Senantiasa buntu, senantiasa kandas di tengah jalan, sekalipun kelihatan dalam lahiriahnya lancar dan berhasil apa yang ia usahakan, yang ia perjuangkan sukses, tapi justru sukses dan lancarnya ini menjerumuskan, membahayakan bagi dirinya, terutama di yaumil kiamah nanti. Para hadirin hadirat nun sewu, soal itu jelas sudah dan tegas. Dan kita mampu memilih satu di antara dua ini. Kita mampu, tinggal kita pilih yang mana.
Dan kita tahu milih yang ini buahnya begini, milih yang itu begitu. Itu kita tahu. Sekarang silahkan kita masing-masing. Mari para hadirin hadirat. Tapi para hadirin hadirat, terutama kita sebagai umat manusia yang berakal, pasti milih yang menguntungkan, yang menyelamatkan, membahagiakan dunia akhirat otomatis. Mari para hadirin hadirat, kita usaha sekuat mungkin. Kita tidak bisa dan tidak bisa terhindar dari salah satu dari dua soal tersebut. Kalau tidak di tempat yang bahagia dan selamat, pasti di tempat yang satunya, yaitu sengsara dan celaka dunia akhirat. Kita tidak bisa menyelamatkan diri dari kedua-duanya. Kita pasti harus menempuh dari salah satu hal itu. Mari para hadirin hadirat, barang yang sudah pasti tidak bisa kita tolak, harus kita laksanakan. Kita pilih yang paling menguntungkan pada diri kita sendiri, yang paling bermanfaat, yang paling diridhai Allah wa Rasulihi sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kita selalu dijangkung oleh Allah wa Rasulihi sallallahu alaihi wasallam. Para hadirin hadirat, faman anzala hawaijahu billahi wal tajaa ilaihi wa tawakkala fi amrihi kullihi alaihi kafahu kulla mu'natin wa qarraba alaihi kulla ba'idin wa yassara lahu kulla asirin. Maka barang siapa mendasarkan bermacam-macam hajatnya billah kepada Allah dan senantiasa berdp-dp mengharap rahmat karunia-Nya dan dengan tawakal menyerahkan pasrah bongkoan kepada Allah segala persoalannya, pastilah Allah mendatangkan ketenangan dan ketentraman, mendekatkan apa-apa yang jauh dan memudahkan apa-apa yang sukar. Ini sedikit kupasan dari matan tadi. Barang siapa dalam berjuang atau usaha, baik perjuangan secara umum atau perseorangan, dia di samping menggunakan kemampuan lahiriahnya, di samping menggunakan perhitungan lahiriahnya, dia senantiasa menyerah pasrah bongkoan kepada Allah Subhanahu wa taala, senantiasa memohon merintih kepada Allah Subhanahu wa taala, senantiasa berdp-dp kepada Allah Subhanahu wa taala, pasti otomatis dijangkung oleh Allah Subhanahu wa taala. Sehingga di dalam usaha atau berjuang tadi mengalami lancar dan gampang, sukses, bermanfaat, sekalipun pada suatu ketika menemui macet atau buntu, tapi justru ini yang paling bermanfaat bagi dia, terutama buat besok pada yaumil kiamah. Tapi sebaliknya para hadirin hadirat, orang yang nomor dua yaitu orang yang mengandalkan perhitungannya, mengandalkan kemampuannya, pikiran dan keahliannya, sama sekali kosong, sama sekali vakum hubungan dia dengan Allah Subhanahu wa taala, yang sesungguhnya dia senantiasa membutuhkan sekali dari Allah Subhanahu wa taala, tapi oleh dia diputusi sendiri. Otomatis orang yang nomor dua ini selalu mengalami buntu dan gagal total, sekalipun pada suatu ketika atau senantiasa sukses dan lancar. Tapi suksesnya itu sesungguhnya mengakibatkan kerugian besar bagi dirinya, terutama pada yaumil kiamah. Para hadirin hadirat, kita tinggal pilih yang mana terserah. Tapi otomatis akal yang sehat, yang normal tentu milih yang ke satu tadi, yaitu jalan yang menyelamatkan dan membahagiakan dirinya dunia dan akhirat. Tapi para hadirin hadirat, kalau kita selalu gelonjong jauh dari apa yang semestinya, kita sendiri yang mengalami kerugian. Para hadirin hadirat, di samping keluarga dan orang lain yang tidak tahu menahu persoalannya ikut juga merasakan pahit getirnya. Kita sendiri terutama yang merasakan pahit getirnya para hadirin hadirat. Oleh karena itu, mari para hadirin hadirat, sesudah kita mengoreksi kepada diri kita masing-masing dalam segala bidang, mari mana-mana yang belum tepat, mari kita usahakan tepatnya. Mana-mana yang sudah tepat, mari kita pelihara, kita jaga, dan kita usaha kesempurnaannya dan peningkatannya. Kita hidup di dunia hanya sekali ini dan hanya sekejap saja. Kalau dibanding dengan hidup di akhirat kelak,
Kalau sudah terlanjur pindah ke alam akhirat, kalau sudah didatangi Israel, kita tidak bisa kembali lagi para hadirin hadirat. Kalau kita meleset, ya terus meleset terus. Kalau pada waktu itu kita kejegur sampai ke tungko datangnya Israel, kita akan terus terjerumus para hadirin hadirat. Oleh karena itu, mari para hadirin hadirat, kita menaruh perhatian yang sungguh-sungguh. Malaikat Israel datangnya tidak ada pemberitahuan sebelumnya. Segar bukar tahu-tahu mati, banyak lebih ketika sakit. Masih kanak-kanak banyak juga yang mati, lebih-lebih yang sudah tua. Mari para hadirin hadirat, kalau sudah terlanjur oncat dari dunia, tidak bisa kembali lagi. Coba apakah saudara pernah mendengar di jagat ini, di barat atau di timur, di Rusia atau di Amerika atau di mana saja, orang yang mati bisa hidup kembali para hadirin hadirat. Mulai Nabi Adam alaihi salam sampai besok kiamat, tidak ada orang mati hidup kembali, kecuali sementara itu ketika zaman Nabi Isa alaihi salam menghidupkan kembali orang yang sudah meninggal. Untung sekali dia orang itu, sebab ketika matinya dia mati dalam keadaan kafir, tidak sadar kepada Allah Subhanahu wa taala. Untung mendapat kesempatan dihidupkan kembali oleh Nabi Isa alaihissalam. Kemudian ia bertobat, tapi itu pun tidak lama para hadirin hadirat. Beberapa waktu kemudian dia mati lagi, tapi untung sudah dalam keadaan diampuni dosa-dosanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi para hadirin hadirat, sejagat ini ya hanya satu itu yang bisa hidup sesudah mati lantaran dihidupkan oleh Nabi Isa alaihi salam. Setelah dia mati yang pertama itu para hadirin hadirat, dia mengalami betapa beratnya disiksa di alam kubur para hadirin hadirat. Untung sekali dia dihidupkan kembali oleh Nabi Isa alaihi salam, dan kemudian segala kemampuannya digunakan dengan sungguh-sungguh untuk fafirru ilallah. Hanya satu itu. Para hadirin hadirat, kalau kita tidak sungguh-sungguh karena ragu-ragu, karena kita tidak konsekuen dengan keyakinan kita, percaya tapi tidak konsekuen itu berarti ragu-ragu. Nanti kalau sudah pindah ke alam akhirat, kita tidak bisa kembali lagi ke dunia para hadirin hadirat. Oleh karena itu mari para hadirin hadirat, ya mudah-mudahan pengajian pagi ini benar-benar diridhoi oleh Allah wa Rasulihi sallallahu alaihi wasallam, membuahkan kemajuan yang sepesat-pesatnya, yang sesempurna-sempurnanya untuk fafiru ilallah wa Rasulihi sallallahu alaihi wasallam. Kembali amanat dari Romo Yai. Nuwun sewu para hadirin hadirat. Mari apa yang telah disampaikan dari pusat tadi kita perhatikan benar-benar. Para hadirin hadirat, kita mendengar tadi bahwa Ibu Ambar dari Cepoko Nganjuk telah meninggal dunia yang fana, pindah ke alam baqo. Ya mudah-mudahan oleh Allah Subhanahu wa taala diterima dengan ya ayyatuhan nafsul mutmainnah irji'i ila rabbiki radhiyatam mardhiyah fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Wahai jiwa yang tenang, kembalilah kepada Tuhanmu dengan hati yang puas serta diridhoinya. Maka masuklah ke dalam jamaah hamba-hambaku dan masuklah ke dalam surgaku. Keluarganya yang masih ada di dunia mudah-mudahan senantiasa diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala, senantiasa mendapat jangkungan dari Allah Subhanahu wa taala wa Rasulihi sallallahu alaihi wasallam. Para hadirin hadirat, juga dikatakan dari pusat bahwa Bapak Sukadi atau Bapak Harjo Dinomo sekalian akan pergi melaksanakan ibadah haji ke Makkah. Mari para hadirin hadirat, sedapat-dapatnya beliau kita dukung dengan batiniah terutama. Mudah-mudahan Bapak Harjo Dinomo Sukadi sekeluarga atau sekalian yang akan berangkat besok lusa, mudah-mudahan senantiasa dikaruniai selamat lahir batin oleh Allah Subhanahu wa taala, diridhoi lahir batin oleh Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada halangan suatu apa.
Mudah-mudahan dikaruniai haji yang mabrur, haji yang diterima, diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala wa rasulih sallallahu alaihi wasallam. Haji yang membuahkan manfaat yang besar fid dini wad dunya wal akhirah. Semoga selamat mulai berangkat dari rumah sampai kembali ke rumahnya. Mudah-mudahan makin diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala, makin diampuni Allah taala. Para hadirin hadirat, nyun sewu, Bapak Harjo Dinomo, Bapak Sukadi, saya dan kawan-kawan mohon doa restu, terutama nanti pada saat di tanah suci. Saya dan semua kawan-kawan harap dimohonkan kepada Allah Subhanahu wa taala wa rasulih sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan terutama perjuangan fafiru ilallah wa rasulihi sallallahu alaihi wasallam ini lebih didukung, lebih diridhoi Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan mendapat kemajuan yang sepesat-pesatnya. Harap saudara mohonkan di hadapan Allah Subhanahu wa taala wa rasulihi sallallahu alaihi wasallam demi pesatnya perjuangan fafiru ilallah wa rasulihi sallallahu alaihi wasallam. Amin. Maaf Bapak Harjo Dinomo, di samping itu kami yang tinggal ini di tanah air kita, dalam perjuangan ini kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Sebab mungkin kalau kami tidak mohon maaf pada kesempatan ini, mungkin sudah tidak mendapat kesempatan lagi. Mungkin pada waktu Bapak Harjo Dinomo kembali dari tanah suci saya hanya tinggal nama saja. Ini mungkin. Oleh karena itu kami yang tinggal di sini semoga semua mohon sebesar-besarnya maaf. Ya mari kita semua saling maaf memaafkan, saling halal bil halal, saling doa mendoakan satu sama lain. Sekalipun Bapak Harjo Dinomo sekalian pergi ke tanah suci, tempat yang jauh sekali, mari senantiasa sowan kehadirat Allah Subhanahu wa taala wa rasulih sallallahu alaihi wasallam. Para hadirin hadirat, mari sekarang juga kita sowan di hadapan Allah Subhanahu wa taala wa rasulih sallallahu alaihi wasallam. Mari kita sama bertobat mohon ampun. Mari kita memohon demi untuk kita, untuk keluarga kita, untuk umat dan masyarakat, bahkan untuk jami'an alamin. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Alhamdulillahirabbil alamin. Al-Fatihah. 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 Allahumma ya wahidu ya ahad, ya wajidu ya jawad, salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad fi kulli lamhati wa nafasin fi atati ma'lumatillahi wa fuyudatihi wa amtatihi. Allahumma ya wahidu ya ahad, ya wajidu ya jawad, salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad fi kulli lamhati wa nafasin fi adati ma'lumatillahi wa fuyudatihi wa amtatihi. Allahumma ya wahidu ya ahad, ya wajidu ya jawad, salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad fi kulli lamhati wa nafasin fi adati ma'lumatillahi wa fuyudatihi wa amtatihi. Allahumma kama anta ahlu, salli wa sallim wa barik ala sayyidina wa maulana wa safi'ina wa habibina wa qurrati ayunina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam kama wa'adu. Nas'aluka Allahumma bihaqqihi an tuhriqana fi lujati bahril wahdah hatta la nara wa la nasma'a wa la najida wa la nuhisa wa la taharaka wa la naskuna illa biha wa tarzuqana tamama maghfiratika ya Allah wa tamama nikmatika ya Allah wa tamama ma'rifatika ya Allah wa tamama mahabbatika ya Allah wa tamama ridwanika ya Allah wa salli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi wa sahbihi atata ma tabil muka wa sahbihi kitabun
birahmatika ya arhamar rahimin. Walhamdulillahi rabbil alamin. Ya syafi'al khalqi salatu wassalam alaika nurul kihati al anam wa aslahu wa rufahu atrikni faqad zalamtu abatan wa rabbini wa laysa li ya sayyidi siwaka fa in tarutta kuntu sasun halika. Ya syafi'al khalqi salatu wassalam alaika nurul kihati al anam wa aslahu wa rufahu atrikni faqad zalamtu abatan wa rabbini wa laysa li ya sayyidi siwaka fa in tarutta kuntu sasun halika. Ya syafi'al khalqi salatu wassalam alaika nurul kihati al anam wa aslahu wa rufahu atrikni faqad zalamtu abatan wa rabbini wa laysa li ya sayyidi siwaka fa in tarutta kuntu sasun halika. Ya sayyidi ya Rasulullah, 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 ya sayyidi ya Rasulullah. Ya ayyuhal ghausu salamullah alaika rabbini fi idznillah wanzur ilayya sayyidi binadrah musilatul lil hadratil aliyah. Ya ayyuhal ghausu salamullah alaika rabbini fi idznillah wanzur ilayya sayyidi binadrah musilatul lil hadratil aliyah. Ya ayyuhal ghausu salamullah alaika rabbini bi idnillah wanzur ilayya sayyidi binadrah musilatil lil hadratil aliyah. Ya safi'al khalqi habiballahi salatu alaika ma salamihi dhallat wa dhallati latifi baltati hudfiyati ya sayyidi wal ummati. Ya syafi'al khalqi habiballahi salatu alaika ma salamihi dhallat wa dhallat hilati fi baltati hudfiyati ya sayyidi wal ummati. Ya syafi'al khalqi habiballahi salatu alaika ma salamihi dhallat wa dhallat hilati fi baltati hudfiyati ya sayyidi wal ummati. Ya sayyidi ya Rasulullah, 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 ya sayyidi ya Rasulullah. Ya Rabbana Allahumma sholli salimi ala Muhammadin syafi'il umami wal ali wa ja'alil anama musri'in bil wahidiyati li rabbil alamin. Ya Rabbana ufir yasrif tawahdina qurri wali benana. Ya Rabbana, ya Rabbana Allahumma sholli salimi ala Muhammadin syafi'il umami wal ali wa ja'alil anama musri'in bil wahidiyati li rabbil alamin. Ya Rabbana ufir yasrif tawahdina qurri wali benana. Ya Rabbana, ya Rabbana Allahumma sholli salimi ala Muhammadin syafi'il umami wal ali wa ja'alil anama musri'in bil wahidiyati li rabbil alamin. Ya Rabbana ufir yasrif tawahdina qurri wali benana. Ya Rabbana Allahumma barik fima khalaqta wa hadhil baldah ya Allah wa fi hadhil mujahada ya Allah. Allahumma barik fima khalaqta wa hadhil baldah ya Allah wa fi hadhil mujahada ya Allah. Allahumma barik fima khalaqta wa hadhil baldah ya Allah wa fi hadhil mujahada ya Allah. Allahumma barik fima khalaqta wa hadhil baldah ya Allah wa fi hadhil mujahada ya Allah. Allahumma barik fima khalaqta wa hadhil baldah ya Allah wa fi hadhil mujahada ya Allah. Allahumma barik fima khalaqta wa hadhil baldah ya Allah
وفي هذه المجاهدة يا الله اللهم بارك فيما خلقت وهذه البلدة يا الله وفي هذه المجاهدة يا الله. استغراق. الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم باسمك العظم وبجاه سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وببركة غوث هذا الزمان وآله وسائر أوليائك يا الله يا الله يا الله رضي الله تعالى عنهم. اللهم باسمك العظم وبجاه سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وببركة غوث هذا الزمان وآله وسائر أوليائك يا الله يا الله يا الله رضي الله تعالى عنهم. اللهم باسمك الأعظم وبجاه سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وببركة غوث هذا الزمان وآله وسائر أوليائك يا الله يا الله يا الله رضي الله تعالى عنهم. بل جميع العالمين ندانا هذا جل في تأثيرا بليغا. بل جميع العالمين ندانا هذا وجل في تأثيرا بليغا. بل جميع العالمين ندانا هذا وجل في تأثيرا بليغا. فإنك لكل شيء قدير وبالإجابة جدير. فإنك لكل شيء قدير وبالإجابة جدير. فإنك لكل شيء قدير وبالإجابة جدير. ففروا إلى الله 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 ففروا إلى الله. وقل جاء الحق وزهق الباطل إن الباطل كان زهوقا. وقل جاء الحق وزهق الباطل إن الباطل كان زهوقا. وقل جاء الحق وزهق الباطل إن الباطل كان زهوقا. الفاتحة. Cukup sekian pembacaan buku pengajian kitab Al-Hikam dan kuliah Wahidiyah oleh Hadratul Mukarram Romo Kiai Haji Abdul Majid Ma'ruf Mu'alif Salat Wahidiyah radhiyallahu ta'ala anhu ini. Segala kesalahan dan kekhilafan kami mohon maaf yang besar-besarnya. Wabillahi taufik wal hidayah. Amin Rasulillah sallallahu alaihi wasallam asyafa'ah wa tarbiyah. Amin ghausi hada zaman radhiyallahu anhu an-nadhrah wal barakah. Wassalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh.